Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di acara ketiga PGWL. Nah, di sini di proyek acara ketiga ini saya melakukan pemrograman untuk pemrograman untuk website yang mana websitenya ini saya muat di bagian view di dalam konteks Laravel. Nah, di sini langkah pertama yang saya buat itu adalah langkah pertama yang saya lakukan itu adalah dengan membuat map controller. Di mana map controller ini adalah sebuah controller yang dimana kontrolnya itu nanti akan bisa digunakan untuk mengontrol template-template atau template-template pada blade yang saya buat. Nah, di sini kontrol yang saya buat itu adalah kontrol terhadap peta, karena peta saya ini nantinya itu akan menampilkan data berupa peta. Nah, di sini tidak hanya peta yang di map controller ini tidak hanya dia untuk mengontrol peta, tapi juga antar buka tabel yang saya buat pada website saya. Nah, di sini yang pertama itu adalah pendeklarasian judul. Jadi, nantinya untuk memuat judul yang saya inginkan, di sini judul yang saya inginkan itu adalah petaku, sehingga petaku ini akan muncul pada antarmuka yang di mana blade-nya itu mendeklarasikan dollar title di sini. Jadi, apabila ingin memanggil nama petaku, itu tidak perlu menuliskan petaku lagi, namun dinyatakan dalam bentuk title, dollar title. Nah, jadi, sehingga tidak hanya judul, apabila kita ingin mendeklarasikan paragraf atau deskripsi yang panjang, itu kita tidak perlu mengetikkannya berulang kali, tapi bisa dengan memanfaatkan controller ini, yaitu dengan memanggil datanya. Nah, selain judul pada peta, saya juga melakukan hal yang sama terhadap judul tabel di sini. Nah, selanjutnya itu, setelah membuat controller sebagai langkah dasarnya, langkah awalnya, selanjutnya itu adalah dengan menggunakan template blade. Nah, blade template sendiri itu adalah, digunakan untuk melakukan pembuatan antarmuka yang di mana dia itu berupa template, sehingga dia apabila kita ingin menggunakannya berkali-kali di file yang berbeda, bisa file PHP, CSS, ataupun HTML, itu kita tidak perlu berulang kali mendeklarasikannya berulang kali gitu. Jadi kita hanya perlu membuat satu template yang dimana dia itu bisa digunakan untuk semua 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 antarmuka yang dibuat di website dengan memanggil, eee, pendeklarasiannya gitu. Jadi, misalkan dia dideklarasikan dalam bentuk seperti tadi, sama seperti pada map controller, dia nantinya bisa hanya dengan dipanggil dengan, suatu nama tertentu tanpa harus mengetikkan kembali, skripnya gitu. Nah, kalau di sini, Eee, file yang pertama yang saya buat itu adalah template blade, di mana template blade ini itu adalah, file yang saya buat untuk membuat susunan atau struktur dasar dari website JS yang akan saya buat. Nah, di sini library yang saya gunakan itu adalah Leaflet, Bootstrap, dan juga Font Awesome untuk membantu desain website saya gitu. Nah, karena di sini basis dari website saya itu adalah website JS, maka yang saya gunakan itu adalah Leaflet untuk menampilkan peta, Bootstrap untuk melakukan penyusunan terhadap antarmuka website saya, dan juga ada Font Awesome yang menyediakan icon sebagai, pengembangan desain website saya. Nah, balik lagi ke template Blade tadi. Jadi, struktur website utama yang saya inginkan itu adalah dia menampilkan navigation bar, di mana, apabila saya membuka antarmuka yang lain, bukan
antarmuka utamanya yang berupa peta. Jadi misalkan saya ingin ke antarmuka tabelnya, untuk melihat database itu navigation bar-nya itu tetap ada, tanpa harus menuliskan kembali di file yang lainnya yang berfungsi untuk memuat data tabel. Jadi sini saya menggunakan template Blade berupa navigation bar. Nah, di sini sebelum melakukan source coding pada bagian body, di sini di head itu ada yield styles yang berfungsi, dia ini memanggil style peta atau style website yang saya buat gitu. Nah, di sini dinyatakan dalam bentuk styles karena di bagian index blade ini ada pernyataan section styles. Nah, di sini stylesnya itu yang dipanggil ke sini. Jadi stylesnya itu saya nyatakan terpisah, tidak di dalam template-nya gitu. Ini berfungsi untuk membuat codingan dari website saya ini agar dia lebih rapi dan juga lebih ekspresif. Nah, di sini style-nya saya deklarasikan di bagian index, jadi lalu dibuat section sendiri dengan nama styles yang stylesnya itu dipanggil ke dalam template. Nah, setelah itu saya buat navigation bar-nya, lalu di bawah navigation bar itu kalau pada pemrograman website biasa tanpa menggunakan template ini, tanpa menggunakan Blade templates, itu dia akan diketikkan kontennya secara langsung gitu. Nah, di sini konten yang saya buat itu adalah tabel. Nah, jadi saya mendeklarasikan konten itu di bagian table Blade PHP di sini. Nah, ini konten. Jadi sebenarnya ini section konten ini bisa langsung, jadi satu full section konten sampai sini itu bisa langsung dideklarasikan pada bagian template. Namun, karena fungsi dari Blade ini adalah bertujuan untuk membuat pendeklarasian website yang lebih rapi dan juga ekspresif dan juga bisa diintegrasikan, mudah diintegrasikan ke dalam segala file, maka dia itu dipisah seperti ini pendeklarasiannya dengan nama konten dan dipanggil di bagian sini. Lalu yang terakhir itu adalah script-nya. Script di sini yang saya buat itu adalah petanya, peta yang saya tampilkan pada bagian pada website saya di bagian home, navigation bar home. Setelah itu di sini mungkin saya akan langsung coba uh, saya akan langsung coba running website saya. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada login. Nah, login di sini juga sama seperti konsep controller tadi. Login di sini, halaman muka login bawaan dari Laravel-nya itu, saya panggil ke sini dengan nama root login yang ada di bagian web PHP ini. Nah, di sini ada root login yang kemudian saya panggilkan ke sini. Jadi saya memiliki navigation bar berupa login yang dimana apabila saya klik itu, dia akan muncul ke bagian login yang dimiliki oleh Laravel. Nah, di sini saya akan langsung coba run website saya. Nah, di sini sudah muncul website saya. Di sini ada judulnya yang tadi saya buat, yang saya
panggilkan dari controller. Lalu di sini ada petanya yang dipanggil dari leaflet, lalu di sini ada home. Home itu adalah ini antar muka petanya ini, lalu ada table. Table di sini itu menghasilkan tabel seperti ini yang saya buat di table blade. Lalu selanjutnya di sini ada info, tapi di sini info itu belum saya berikan fungsi, jadinya dia belum menampilkan konten apapun. Lalu di bagian login di sini dia akan memunculkan halaman login yang dimiliki oleh Laravel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.